Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini usia cabai sudah memasuki 72 hari setelah tanam. Dan pada hari ini Mimin akan melakukan aktivitas penyepraian pada tanaman cabai. Kali ini, Mimin menggunakan nutrisi dengan merek dagang Mordenfon dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Mimin juga menggunakan nutrisi Vitaron SM dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Tidak lupa menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan merek Demolis dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Tidak lupa juga menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Degue Spreader dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Agar pestisida dan nutrisi bisa terserap oleh stomata daun, juga agar tidak mudah tercuci oleh air hujan. Mimin juga menggunakan pestisida dengan bahan aktif imidacloropid dengan merek Besfeder dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Sasarannya agar terhindar dari hama ulat buan dan kutu kebun. Kemudian Mimin juga menggunakan pestisida fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Diken dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Sasarannya agar tanaman terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh jamur. Mimin tidak terpaku pada satu merek dagang. Kita harus lebih memperhatikan kepada bahan aktif yang terkandung dalam pupuk dawa atau pestisida. Karena satu daerah dengan daerah lain, mungkin ketersediaan suatu merek dagang akan berbeda. Jadi kita harus lebih memperhatikan kandungan di dalamnya. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang macam-macam penyakit pada tanaman cabai. Yang pertama, penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun yang menyerang tanaman cabai disebabkan oleh jamur Cercospora capsicii. Gejalanya terdapat bercak-bercak bundar berwarna abu-abu dengan pinggiran coklat pada daun. Bila serangan menghebat, daun akan berwarna kuning dan akhirnya berguguran. Penyakit ini biasanya menyerang pada musim hujan, di mana kondisi kelembapan cukup tinggi. Penyakit ini menyebar saat jamur masih berupa spora dan dibawa oleh angin, air hujan, hama vektor, dan alat pertanian. Spora jamur juga bisa terikut pada benih atau biji cabai. Pencegahan terhadap penyakit ini dengan memilih benih yang sehat bebas patogen. Merenggangkan jarak tanam berguna meminimalkan serangan agar lingkungan tidak terlalu lembab. Pengendalian teknis bisa dilakukan dengan memusnahkan tanaman yang terinfeksi dengan cara dibakar. Bila serangan menghebat bisa diberikan fungisida. Yang kedua, patet atau antraknose. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Coletotrichum capsicii dan Coletotrichum glosporiodes. Pada fase pembibitan, penyakit ini menyebabkan kecambah layu saat disemaikan, sedangkan pada fase dewasa menyebabkan mati pucung. Serangan pada daun dan batang menyebabkan busuk kering. Sementara itu, pada buah akan menjadi busuk seperti terbakar. Penyakit ini bisa terbawa dari benih atau biji cabai. Pencegahan bisa dilakukan dengan memilih benih yang sehat dan bebas patogen. Pengendalian bisa dilakukan dengan memusnahkan tanaman yang terserang dan penyemprotan fungisida. Yang ketiga, busuk cabang dan busuk kuncup. Busuk cabang pada tanaman cabai disebabkan oleh Phytophthora capsicii. Menyerang saat musim hujan dan penyebarannya sangat cepat. Sedangkan busuk kuncup disebabkan cendawan Caenormsp. Penyakit ini masih jarang dijumpai di Indonesia. Gejalanya, kuncup tanaman berwarna hitam dan lama-kelamaan mati. Pengendaliannya dengan mengurangi dosis pemupukan nitrogen seperti urean dan zip-A, kemudian mengatur jarak tanam agar sirkulasi udara berjalan lancar. Tanaman yang terinfeksi sebaiknya dicabut dan dibakar. Penyemprotan bisa dilakukan dengan fungisida. Bila dilakukan saat musim hujan, pilih fungisida yang memiliki perekat. Yang keempat, layu. Penyakit layu merupakan penyakit yang cukup sulit dikendalikan pada budidaya tanaman cabai. Penyakit layu bisa ditimbulkan oleh beragam pengganggu tanaman seperti berbagai jenis cendawan dan bakteri. Layu yang disebabkan cendawan disebut fusarium.
Jenis cendawannya adalah Fusarium sp, Verticulum sp, dan Pelicularia sp. Cendawan ini hidup di lingkungan yang masam. Sedangkan layu bakteri disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Bakteri ini hidup di jaringan batan. Pengendalian penyakit layu harus diamati dengan lebih spesifik agar penanganannya bisa lebih cepat. Yang kelima, bul atau virus kuning, tanaman cabai yang terserang virus kuning. Daun dan batangnya akan terlihat menguning. Penyakit ini disebut juga penyakit bul. Penyebabnya adalah virus Gemini. Penyakit ini bisa dibawa dari benih atau biji dan ditularkan oleh kutu. Penyakit yang disebabkan virus tidak akan mempan dengan penyemprotan racun-racun kimia. Pengendalian harus dilakukan semenjak dini, dengan memilih benih unggul dan tahan serangan virus. Selain itu bisa juga dengan membasmi hama yang menjadi vektornya, seperti kutu. Untuk menaikkan daya tahan tanaman cabai terhadap virus kuning, bisa dengan mengintensifkan pemupukan, misal menggunakan pupuk organik cair, yang mengandung zat hara makro mikro lengkap. Tujuannya agar tanaman cabai tumbuh subur, sehingga lebih tahan terhadap patogen. Yang keenam, keriting daun atau mosaik. Penyebabnya adalah cucumber mosaik virus CMV. Gejalanya pertumbuhan menjadi kerdia. Warna daun belang-belang hijau tua dan hijau muda. Ukuran daun lebih kecil. Tulang daun berubah menguning. Penyakit ini menyebar dan menular ke tanaman lain oleh aktivitas serangga. Penyemprotan kimia bertujuan untuk menghilangkan serangga, bukan penyakitnya. Untuk mengurangi penyakit, musnahkan tanaman cabai yang terserang. Pemilihan benih tahan virus membantu menghindari resiko serangan penyakit ini. Hal ini yang bisa membantu mengurangi resiko serangan adalah pemupukan yang baik dan tepat. Sekian dulu untuk update tanaman cabai usia 72 hari setelah tanam, serta pembahasan untuk kali ini.